Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Ahmad Arif Bagus Suryanto, nomor induk mahasiswa 200681010247 dari Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Al-Quran dan Hadis Ekonomi kelas N. Sekarang aku bakalan bahas mengenai Al-Quran dan Hadis tentang manusia sebagai Homo economicus. Namun, sebelum itu sebaiknya kita berdoa dulu nih teman-teman. Dengan doa, nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa izalatil jahli wa iyaidin. Oke teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu nih pengertian dari Homo economicus itu apa. Dalam istilah ekonomi, manusia dikenal sebagai Homo economicus atau makhluk ekonomi atau manusia ekonomi. Sebagian besar kita beranggapan bahwa istilah Homo economicus ini berasal dari bapak ekonomi modern. Siapa lagi kalau bukan Adam Smith. Namun faktanya konsep yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk ekonomi pertama kali muncul justru pada tulisan dari John Stuart Mill yang berjudul Essay on Some Uncertain Question of Political Economy tahun 1844 loh. Ungkapan manusia ekonomi atau economic man juga mulai dipakai nih pada abad ke-19. Alfred Marshall menggunakan istilah economic man dalam tulisannya Principle of Economics tahun 1980. Bahkan sebelum itu, Homo economicus juga dipakai nih oleh Vilfredo Pareto dalam bukunya Manuale di Economia Politica tahun 1906. Secara sederhana, sebenarnya apa sih Homo economicus itu? Kita dapat mengartikan Homo economicus sebagai makhluk atau manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya secara rasional untuk mencapai kesejahteraan serta untuk mempertahankan hidupnya. Konsep manusia yang menjalankan aktivitas ekonomi dan juga mendatangkan kesejahteraan juga dikenal di dalam Islam, teman-teman. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Ayat ini mengisyaratkan tentang kewajiban kita nih sebagai manusia untuk mendatangkan kesejahteraan di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dapat diambil penjelasan dari kitab tafsir Jalalain dan di dalam tafsir Al-Baghawi, yakni Ma'limut Tansil fit Tafsir wa Ta'wil, bahwa Allah hendak menciptakan khalifah, yakni Adam, dengan ilmu dan juga keutamaan yang Allah berikan kepadanya sebagai khalifah nih di atas muka bumi. Namun malaikat menyanggah hal tersebut karena malaikat takut manusia akan melakukan kerusakan seperti yang dilakukan oleh kalangan jin di dunia sebelum manusia ada. Sanggahan malaikat pada surat Al-Baqarah ayat 30 ini, kata Imam Al-Baghawi mengutip sebagian ulama tafsir, bukan bermakna sebagai penentangan atau ujub atas amal mereka, tetapi sanggahan heran dan mencari hikmah jawaban di balik rencana Allah itu.
Allah berkata, sungguh aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yaitu kemaslahatan di dalamnya. Aku mengetahui bahwa di tengah keturunan Adam ada dari mereka yang berbuat taat dan menyembahku, yaitu para nabi, para wali, dan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, aku mengetahui bahwa di tengah kalian ada yang berbuat durhaka kepadaku, yaitu iblis. Sebagian ulama lainnya, kata Imam Al-Baghawi, mengatakan, aku mengetahui bahwa manusia kelak akan berdosa dan aku mengampuni mereka. Imam Al-Baghawi melalui tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan surat Al-Baqarah ayat 30 ini mengisyaratkan nikmat ketiga yang mencakup semua manusia, yakni penciptaan, pemuliaan, pengutamaan Adam alaihissalam di atas malaikat melalui perintah Allah kepada mereka untuk sujud kepadanya, merupakan nikmat yang bersifat umum untuk keturunan Adam alaihissalam. Pada surat Al-Baqarah ayat 30, pengutaraan Allah atas rencananya menjadikan khalifah kepada malaikat bermanfaat sebagai bentuk pengajaran musyawarah, pengagungan zat yang akan diciptakan. Jawaban Allah atas malaikat menunjukkan bahwa hikmah itu menuntut penciptaan makhluk manusia yang lebih kebaikannya karena meninggalkan kebaikan yang banyak hanya karena ada sedikit keburukan merupakan keburukan yang begitu besar. Sanggahan malaikat pada surat Al-Baqarah ayat 30 ini jelas tidak bermakna untuk menentang Allah Subhanahu wa taala atau menuduh kekurangan dari Nabi Adam alaihissalam atas jalan ghibah, tetapi sanggahan heran dan mencari hikmah. Sehingga dengan kemuliaan yang diberikan ini, maka kita sebagai manusia sangatlah Allah muliakan. Sehingga konsep homo economicus dianggap oleh sebagian golongan ini tidak dapat nih teman-teman mewakili fitrah manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena konsep homo economicus ini hanya membahas tentang manusia yang ingin memenuhi kebutuhan hajat hidupnya saja di muka bumi. Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat sahih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat naik ke langit membawa amal hambanya di bumi. Allah bertanya kepada mereka, meski dia lebih mengetahui bagaimana kalian meninggalkan para hambaku. Mereka menjawab, kami mendatangi mereka, mereka sedang melakukan sholat. Kami meninggalkan mereka, mereka juga sedang melakukan sholat. Malaikat datang ke tengah kita silih berganti membawa amal manusia pada siang dan malam. Mereka hadir pada sholat subuh dan sholat asar. Sekelompok dari mereka tetap tinggal di bumi, sedangkan sekelompok lainnya naik membawa amal manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kutip Ibnu Katsir bersabda, ada malaikat yang bertugas mengangkat amal malam manusia kepada Allah sebelum siang datang dan amal siang manusia sebelum malam datang. Jawaban mereka, kami mendatangi mereka, mereka sedang melakukan sholat. Kami meninggalkan mereka, mereka juga sedang melakukan sholat. Merupakan tafsir dari akhir surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Berdasarkan pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 30 ini, maka manusia dengan segala kemuliaannya dan juga keutamaannya Allah berikan sebagai khalifah di atas muka bumi, tidak hanya dikatakan sebagai makhluk ekonomi yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan materinya saja, akan tetapi manusia juga diberikan amanah nih oleh Allah untuk memelihara dan mensejahterakan bumi itu sendiri. Konsep homo economicus dianggap tidak memadai nih teman-teman untuk menjelaskan tentang manusia secara luas oleh sebagian besar ekonom muslim.
Dimensi manusia yang luas memiliki perspektif yang menjangkau aspek-aspek material dan non-material, sehingga konsep Homo economicus yang hanya membatasi tindak ekonomi manusia pada aspek-aspek material tidak mencakup dimensi manusia secara luas. Karena itulah para ekonom muslim mengganti istilah tersebut dengan istilah Homo Islamicus yang dianggap lebih sesuai dengan fitrah dan dimensi manusia secara luas. Homo Islamicus muncul atas pandangan Islam terhadap manusia. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan materi saja, namun manusia merupakan wakil Allah yang memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya agar dapat melangsungkan kehidupannya dan juga mensejahterakan bumi. Oleh karena itu, segala tindakan manusia di atas muka bumi harus sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah Islam memandang konsep Homo economicus. Itu juga Al-Quran dan juga hadis menjelaskan tentang konsep ini, bahwa manusia tidak hanya dipandang nih sebagai makhluk ekonomi saja, namun manusia adalah wakil Allah, khalifah di atas muka bumi. Mungkin seperti itu saja ya teman-teman, apa yang bisa saya paparkan kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.